Tentu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman tim dari Visa Academy yang telah melakukan berkenan membantu, mendampingi, memfasilitasi agar kegiatan ini dapat dilaksanakan. Tentu kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat. Kita sangat menyadari bahwa kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas melalui training maupun sertifikasi akan menjadi ruh dari upaya-upaya besar tersebut. Untuk setiap job stream dan setiap level itu ada. Jadi talent pool-nya nggak hanya pada level korporasi aja. Tapi setiap job stream, job family, setiap level itu ada. Jadi kalau invest harus ada return, gitu ya. Jadi yang kita pelajari di sini semoga nantinya membawa return bagi organisasi, gitu ya. Jadi bagaimana SDM itu bisa menciptakan business value bagi organisasi melalui berbagai macam praktik-praktik di dalamnya yang ada di sistem SDM tersebut, gitu ya. Oke, dari sini ada hal yang ingin didiskusikan Bapak Ibu menyusun kebutuhan SDM. Jadi dari awal sebenarnya saya mau mengaplikasikan di jasa marga jasa marga. Jadi tadi kan kita bicara bisnis strategi, kita punya tujuan strateginya itu meningkatkan kinerja portfolio yang sudah ada, serta melibatkan dan memahami pelanggan yang menilai, kemudian dibagi menjadi ada pilarnya, ada bisnis konsensi, kemudian bisnis produk dan sebagainya. Ini adalah unit kompetensi untuk kita bahas sore ini. HR itu akan melakukan kebijakan yang sudah ditetapkan. Ketika CEO sudah tanda tangan kebijakannya, ketika menseleksi harus ada ABC, ya harusnya key position holder rate itu sama dengan successor plan rate, jadi suksesi ya, program suksesi. Jadi misalnya nih Pak Iqbal harus membina suksesornya siapa, udah bisa mengidentifikasi. Membuat training program saya harus misalnya per karyawan harus sekian jam. Pertanyaannya adalah di satu BUMN untuk internalisasi dan sosialisasi values tersebut agar diketahui, dipahami, dimengerti dan dilaksanakan oleh setiap individu itu. Masih betul, masih relevan, Prof. Tadi penilaian kinerja atau performance itu ada dua yang dinilai, yaitu KPI, ya aspek result tadi, dengan kompetensi. Ya, jadi dua hal. Kalau saya ditambahin values, jadi 3. Waktu performance appraisal itu, yang saya nilai 3, biar sekalian kerja. Karena HR harus tahu juga seberapa engage-nya karyawan untuk memahami, memiliki values untuk dia bisa menjalankan tugasnya. Fungsi, keterlekatan, kepuasan itu juga sangat mendukung strategi HR yang tentunya nanti juga mendukung strategi perusahaan. Mental health-nya gitu. Luar biasa ya, jasa marga sudah sangat bagus. Salam bela negara. Yes, yes, yes. Bapak-bapak, ibu-ibu yang juga memiliki posisi-posisi penting, tentunya pengelolaan change management ini sangat penting. Tema hari ini adalah perubahan, tapi masuk dalam 8 kompetensi ini. Yang pertama, merumuskan dan mengelola perubahan, kemudian merancang desain, kemarin kita udah bahas ya juga mengenai desain organisasi, mengelola komunikasinya dan sistemnya, menyiapkan perubahan.
Ini pasti apalagi tatarannya dari top manajemen ya, kalau perubahan itu kan dari top leader ke bawah. Bisnis ada di slide 5, 6 ya. Boleh 2 slide, boleh 1 slide, tapi bisa nanti ketika Bapak Ibu menjelaskan ya harus menjelaskan secara clear. Karena besok sebenarnya metodenya wawancara, jadi nggak ada presentasi ya. Jadi wawancara dan asesor hanya melihat tugas dari portofolio yang Bapak Ibu buat. Dan bangsa ini paling penting ya, karena target negara kita ini SDM-nya harus kompeten semua. Kita harus setelah selesai melangkah harus diselesaikan dengan tuntas, dan itu sebagai legacy. Jadi dalam kehidupan kita akan selalu melangkah dan kita harus menjalankan legacy itu. Jadi bisnis itu pasti berubah. Semua dari pimpinan perusahaan harus menyadari perubahan kemana itu yang harus ditentukan. Kita mau kemana gitu. Sehingga kita di audit bersyukur di Iris kita masuk kelas A. Jadi tanpa halangan untuk bisa ekspor, karena kalau nggak masuk kita nggak bisa ekspor. Disitulah kalau kita mau masuk internasional, standar internasional harus kita penuhi. Itu yang harus dilakukan. Jasa Marga pada waktu itu sebagai single bidder, itu PSN single bidder PSN, dan saat ini memang formulanya berkata tidak ada. Kesalahan kedua memang adanya jalan yang dibuat oleh baik itu oleh pemerintah pusat, karena itu juga jalan nasional, adanya jalan yang relatif sama dengan jalan tolnya. Ya. Nah, ini sebenarnya kondisinya adalah sudah merugi. Ya. Nah, ini kita bertanya, apakah mungkin kita melakukan reduce cost? Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Di CEO-nya itu ngasih kesempatan dulu Pak sebenarnya. Nah, kesempatan itu harus ada proposalnya sebenarnya untuk perubahan seperti apa. Tapi udah dikasih tahu, kalau enggak ya ditutup gitu. Memahami tentang perubahan dan juga memahami proses dari perubahan, ya, memahami tentang tahapan-tahapan dari perubahan itu. Indonesia punya loh ya, kita punya kekhasan leadership. Kalau leadership di Jawa itu dari Bapak bisa ditambahkan dari Pak. Bahwa leadership di Jawa itu berasal dari Pak, dari hubungan itu menyangkut kaidah-kaidah kehidupan dasar manusia sampai dengan dia akhirnya berhasil pada yang Maha Kuasa. Tadi Pak, contoh titis bagus Pak. Ya, itu 3 Pak. Ini kekhasan Jawa bagus sekali Pak. simbolis diberikan kepada peserta yang hadir di sini ya. Mohon izin kepada Bapak Masitio mungkin untuk bisa simbolis kita berikan cindera matanya. 1, 2, 3. Saya dengan April, saat ini saya bekerja di PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai Human Capital Development Group Head. Apa kesan-pesan Ibu setelah mengikuti pelatihan bersama HR Academy? Ya, saya sudah bergabung di pelatihan HR Academy dari 2 hari yang lalu. Ini hari ketiga. Ini adalah pelatihan sekaligus juga sertifikasi untuk HR General Manager jenjang BNSP, SKKNI, dan juga ini double degree. Jadi 2 hari plus 1 hari asesmen ini sangat merangkum, merimain kembali, merefresh kembali apa yang memang menjadi fokus pekerjaan saya di perusahaan, dan juga tadi dibantu oleh coach ataupun narasumber lain yang pengalaman ya, yang kompeten untuk memastikan
membuktikan saya di jabatan saya ini memang kompeten dan sesuai dengan HR General Manager SKKNI yang disyaratkan oleh BNSP. Pelatihannya relate banget soalnya dengan pekerjaan. Ada pengkinian juga gitu melalui studi kasus yang mungkin tidak dapat saya peroleh kalau hanya di perusahaan saya sendiri. Jadi saya bisa merefer dari studi kasus yang diberikan oleh coach ataupun narasumber dari berbagai industri ataupun level perusahaan, skala perusahaan. Jadi sangat relate sekali untuk pembekalan dalam pelatihannya. Saya akan merekomendasikan sebagai sesama HR gitu terhadap teman-teman yang ada di Jasa Marga di berbagai level jabatan ataupun juga teman-teman HR, rekan-rekan HR lain di perusahaan lain, baik itu swasta ataupun di BUMN juga, karena dengan mengikuti program dari HR Academy ini kita bisa lebih firm, lebih yakin kita menjalankan peran kita sebagai orang SDM gitu, sebagai HR people. Ya, pelatihannya ini sangat bermanfaat ya untuk semua yang memang sedang bekerja di bidang SDM ataupun mau memahami bagaimana sih teori-teori di bidang SDM. Nah, materinya dibuat secara terstruktur. Semua materi mulai dari merekrut karyawan sampai nanti akhir gitu ya, merekrut, mengelola, mendevelop sampai nanti akhir melepas karyawan, itu ada semuanya dengan teori-teori yang sangat relate dan juga ditambah juga dengan case-case tadi. Nah, para pengajarnya pun berpengalaman di bidangnya, jadi sekalian bisa sharing. Jadi sangat bermanfaat ya mengikuti pelatihan ini. Semua yang diajarkan itu memang apa yang kita butuhkan untuk di pekerjaan. Seringkali kalau kita sudah bekerja langsung, kita lupa tuh bagaimana teorinya atau bagaimana sebenarnya ada nggak sih cara-cara atau metode lainnya gitu. Nah, dari pelatihan ini mengingatkan saya lagi nih, sebenarnya ada apa saja sih metode-metode misalkan dalam menyusun organisasi, mendesain organisasi, kemudian juga mengevaluasi efektivitas sistem human capital. Nah, ada teori-teorinya yang diajarkan dan juga praktisi para pengajarnya ini memang dari praktisi sehingga mau share pengalaman-pengalaman mereka ketika bekerja di bidang HR. Jadi sangat relate nih untuk teman-teman yang memang berkecimpung di bidang SDM, ingin lebih memahami lagi, atau juga untuk teman-teman yang sudah lama di bidang SDM dan memerlukan sertifikasi di bidang SDM gitu, perlu untuk mengikuti pelatihan ini ya, karena memang semua tadi yang sudah disampaikan tuh semuanya lengkap dan juga sangat relate dengan pekerjaan di bidang SDM. Ditambah lagi kan memang ada kewajiban ya untuk para manajer SDM untuk memiliki sertifikasi SDM. Jadi mengikuti pelatihan ini akan sangat membantu dalam meraih sertifikasi tersebut. Saya sekarang bersama dengan Ibu Citra Mardi Rahayuningsih ya Bu. Betul. Oke, mungkin Ibu bisa perkenalan sedikit. Perkenalkan, nama saya cukup pendek, Citra Mardi Rahayuningsih. Bisa dipanggil Citra, tapi saya punya nama panggilan kecil yang di rumah, bisa dipanggil Nuning. Ya. Kebetulan saya saat ini adalah di Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Jasa Marga Tbk, Persero Tbk. Adapun tugas dan fungsi saya adalah melakukan analisa atau telaah yang terkait dengan SDM yang disampaikan oleh manajemen kepada Dewan Komisaris yang memerlukan persetujuan. Sehingga nanti hasil telaah kami sampaikan. Kebetulan kan komite itu ada ketua komite yang komisaris, kebetulan saya anggota non komisaris. Jadi kami lakukan telaah, nanti kami sampaikan kepada ketua komite untuk disampaikan ataupun dibahas di rapat direksi. Oke, jadi saya sekarang sedang bersama orang yang penting gitu ya pada siang ini. Oke, Ibu 3 hari ini sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi Certified Human Capital General Manager HR Academy di Bali ini Bu. Nah, kalau saya boleh tanya, bagaimana kesan Ibu selama pelatihan 3 hari ini? Yang saya suka di pelatihan ini susunannya terstruktur, jadi nggak loncat-loncat gitu ya. Mulai dari kita ditanya, dia cerita tentang SDM, terus bagaimana mengengage, terus sampai dengan kasus-kasus ataupun pengalaman dari para coach atau para narasumber. Hal itu yang menambah pengetahuan yang sudah
Ya sedikit banyak saya mengetahui, tetapi ini lebih luas lagi karena juga bicara tentang bagaimana tentang keuangan yang terkait dengan change itu. Nah itu yang beberapa hal yang suka, dan juga ada beberapa lagi yang mengingatkan saya tentang teori. Kan lupa tuh karena saya masih muda kan ya. Tiba-tiba diingat, oh iya deh, lu mesti pakai teori ini. Jadi itu yang saya senang. Berarti apakah materi yang diajarkan, di sharing kemarin ya, itu relevan dengan kebutuhan ibu sekarang? Sangat butuh. Cuma karena waktunya pendek, jadinya belum sempat memahami gitu ya. Barangkali nanti suatu saat saya juga pasti bisa ikut lagi supaya mungkin agak lebih detail gitu ya. Karena memang juga memang jadwal yang cukup padat. Oke. Kalau boleh ibu bercerita kesan ibu terhadap pengajar kan ada 3 orang secara keseluruhan. Ya karena mereka bidangnya kompeten, jadi ditanya pun ya bisa menjawab, apalagi mereka sudah punya pengalaman gitu ya. Dan pengalaman tidak 1-2, agak banyak diceritakan, dan yang bersifatnya juga bersifat skala besar. Sehingga barangkali untuk jasa marga yang notabene dengan bentuk bisnis yang berbeda, tapi bisa kita tarik, oh ya deh kok dia cara begini. Misalnya salah satu contoh untuk pem-PHK-an dalam suatu kan juga ada di jasa marga. Oh mesti cara ini, jadi ada satu step yang kita lewati gitu. Jadi itu adalah nambah-nambah masukan buat kita. Oke, berarti insya Allah bisa diimplementasikan. Ada yang bisa diimplementasikan. Ada. Oke Bu, terakhir mungkin harapan Ibu untuk para peserta yang sudah mendapatkan ilmu dan untuk jasa marga depannya. Ya, harapan saya yakin sih teman-teman ya paling enggak sudah semakin paham. Jadi kan waktu itu hanya yang untuk komite resikonya, memikirkan resiko dan hukum, ataupun yang dengan komite audit. Tetapi dengan ini mereka memahami semua sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri gitu, bahwa itu ujung-ujungnya adalah SDM gitu. Sehingga pada saat mereka bekerja itu mereka harus memperhitungkan itu. Oke, cukup. Mungkin Ibu ada yang mau lagi sampaikan? Saya rasa cukup. Tapi saya berharap teman-teman sukses. Jadi sebarkan ilmu sebanyak orang supaya banyak orang-orang seperti saya yang bisa mendapatkan tambahan ilmu. Oke, terima kasih Bu. Semoga kita bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Admiral Prof Fastio, gimana kabarnya hari ini? Baik. Siap. Gimana nih Pak, kemarin udah pelatihan sertifikasi Human Capital General Manager. Menurut Bapak bagaimana pendapatnya, kesan-kesannya, dan apakah menurut Prof Marsutio ini sangat penting pelatihan ini? Saya kira kami dari jasa marga kemarin selama total 3 hari, 2 hari mendapatkan training, kemudian melaksanakan case study, diakhiri dengan tadi pagi kita melaksanakan wawancara antara asesor dan asesi. Ini sangat bagus Bu Wulan, karena kegiatan ini sudah lama kita laksanakan. Makanya saya kemarin dari Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, saya mengajak pada jajaran direksi dan semua jajaran Dewan Komisaris dan komite-komite untuk mari kita bersama-sama merimain kembali. Apabila yang belum pernah adalah merupakan ilmu tahun baru, tapi yang sudah pernah adalah merupakan pengayaan untuk memahami kembali bagaimana apa itu yang dimaksud dengan human capital. Ini ada dosen-dosennya, ini ada Pak Anung, ada Bu Wulan. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa dan patut menjadi contoh. Dan ini saya sudah sampaikan juga kepada Bu Wulan dan Pak Anung bahwa ke depannya saya juga akan ada teman-teman dari berbagai company yang nantinya saya kira training dan sertifikasi sangat bagus. Sehingga nantinya perusahaan apapun bidangnya, Pak Anung sudah menyampaikan bahwa apapun bidangnya dia punya expert yang bisa memberikan solusi. Jadi semacam consulting company juga. Sekali itu aja. Sekali lagi Bu Wulandari dan Pak Anung, tamat, sukses selalu, memberikan, jangan bosan-bosan memberikan ilmu yang amalia pada generasi muda menyongsong Indonesia Emas tahun 2004. Sekian. Terima kasih. Sukses selalu dan makin jaya HR Academy. Terima kasih.